udah biasa punya kenal orang Amrik dan saya juga lumayan suka baca geografi dan saya nggak ngerti state-state itu apa aja gitu loh. Jadi banyak waktu saya lihat itu state-nya saya nggak ngerti. Saya cuma taunya state-nya paling California, terus New York yang saya cuma tahu itu yang kan yang namanya terkenal ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo, selamat malam Ayu. Malang. Ayu, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai. Tolong dong diceritain waktu pertama kali Ayu datang dari Indonesia ke Amerika. Gimana tuh ceritanya, prosesnya, apa lewat agent atau diajak teman atau gimana? Oh, oke. Ya, pertama kali waktu saya ceritanya bisa datang ke Amerika itu, waktu begitu saya mau lulus kuliah, saya kebetulan ada kenal sama dosen saya waktu saya kuliah dulu saya dulu, kuliah di Surabaya di Universitas Kristen Petra. Kebetulan salah satu dosen dari waktu sastra Inggris, beliau juga punya, perusahaan yang mengirim murid ke luar negeri gitu loh. Dan, kebetulan dia itu ada satu, project yang dia bisa ngirim orang untuk kerja, bukan cuman, student gitu ke Amerika. Dan itu pertama kalinya dia ngadain seperti itu, dan saya tuh istilahnya dijadikan kelinci percobaan. Dia waktu ketemu saya, kita kebetulan kenalan, dia bilang, "Ih, Ayu kan bahasa Inggrisnya bagus tuh, yuk mau nggak kerja di Amerika?" Gitu. Saya sih, ya oke-oke lah gitu, apalagi waktu itu masih muda, barusan mau lulus kuliah, pikir, "Udahlah ikut aja," gitu. Nah, tapi waktu itu pas saya sebenarnya udah kerja sama perusahaan punya orang Taiwan yang waktu itu di Surabaya, di Sidoarjo tepatnya. Dan waktu itu saya tuh memang lagi di-grooming untuk, istilahnya jadi, untuk bisa, jadi trade show, kayak, personel gitu loh, trade show assistant untuk dikirim, waktu itu ke Amerika juga gitu loh. Nah, waktu itu saya kerja di sana udah, baru-baru juga waktu itu, terus dan kebetulan ada, si ibu dosen ini nawarin saya, ya saya sih, ya saya dari awal ya juga okelah bisa kerja, bisa berangkat ke Amerika, bagus, nggak bisa berangkat pun ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya istilahnya nyoba-nyoba juga gitu loh, saya nggak terlalu berharap gimana gitu. Saya juga nggak banyak ngomong ke siapa-siapa sih, cuman waktu itu, cuman sahabat paling dekat aja ya waktu itu yang saya bilangin. Soalnya memang banyak orang yang pasti kalau misalnya saya bilang, "Oh, saya pengen ke Amerika lewat jalur ke Amerika," pasti banyak yang, "Aduh, ngapain?" gitu. Karena memang kayaknya banyak cerita-cerita serem juga yang katanya, istilahnya mmm, iya, ditipu lah, terus habis gitu akhirnya dikirim nggak jadi atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan saya memang nggak terlalu inilah. Udah gitu, karena saya waktu itu jadi masih kelinci percobaan, akhirnya saya, istilahnya gimana caranya saya, semua ngurus sendiri gitu loh. Jadi si, ibu dosen ini, dia kasih saya, "Oke, ini loh yang, project saya, kamu coba ini sendiri." Jadi mulai dari visa, mulai dari semua persyaratan-persyaratan saya baca semua dan saya udah, pelajarin semua gitu loh. Jadi walaupun saya waktu itu masih merasa, "Okelah, nggak apa-apa, ikut enggak," tapi saya tahu sendiri gitu loh, "Oh, ini loh paperwork-nya ada, paperwork-nya legit."
Terus habis gitu visa saya juga ngurus sendiri, waktu itu ke Konjen di Surabaya sendiri, terus mengurus apa istilahnya, aplikasi, semuanya saya sendiri gitu loh. Jadi gimana-gimana walaupun kalau misalnya jadi gimana-gimana saya juga nggak ada kayak, apa ya, takut ditipu karena saya ngerasa itu udah ada paperwork gitu loh. Selain itu, waktu setelah saya, itu kan ada aplikasi tuh, ada application, terus saya mesti interview gitu loh sama pihak, apa istilahnya, employer saya di sini gitu loh. Akhirnya ya waktu itu awalnya saya, apply di perusahaan yang ada di New York kan gitu, terus udah di-interview, terus ya gitu prosesnya nggak, apa ya, nggak misalnya kayak di sini misalnya interview kerja berapa minggu kemudian bisa langsung diterima, itu enggak, itu benar-benar prosesnya lama banget. Jadi misalnya interview baru 2-3 minggu bisa dapat kejelasan gitu, dan waktu itu saya awalnya itu, saya datang ke sini tuh tahun 2006, dan kayaknya prosesnya saya waktu itu sejak 2005 gitu loh. Jadi paling nggak antara 6 bulan setahunan lah saya proses untuk kerja, apa namanya, pengiriman dikirim untuk ke Amerika ini. Jadi ya, setelah itu ya, apa ya, jadi dari yang di New York itu, akhirnya saya dengar, oh mereka nggak menerima saya, terus saya ada interview kedua lagi, dan yang interview kedua itu di Lake Tahoe. Terus interview, dan saya ingat banget itu yang interview saya kebetulan orang Australia. Pertama kali dia tanya, ini kita ini perusahaannya ski resort, mau nggak? Gitu. Saya bilang, oh iya mau aja. Dan saya tuh emang orangnya suka berpetualang, saya suka adventure, saya suka nyoba sesuatu yang baru, nyoba segala sesuatu ya gitu. Apalagi yang ya you only live once kan gitu, YOLO. Ya gitu, dia tanya, kamu kan orang Indonesia, waktu itu tanya dalam bahasa Inggris sih, nggak mau kamu datang ke sini di ski resort, dingin loh di sini. Bilang iya nggak apa-apa, mau aja gitu. Akhirnya ya gitu prosesnya. Setelah interview beberapa lama kemudian dia terima, terus ya gitu berapa lama kemudian, beberapa minggu, sebulan atau 2 bulan, akhirnya visanya keluar gitu. Maksudnya bukan visa ya, kayak kayak acceptance letter, dan yang bisa untuk saya gunakan untuk apply visa gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya saya apply visa, terus diterima, terus datanglah saya ke sini di Lake Tahoe itu di Amerika, dan itu bulan September 2006 saya ke sini. Yang di Lake Tahoe itu juga rekomendasi dari dosennya Sana itu. Oke. Terus gimana, how's your feeling you ketika tahu diterima di Lake Tahoe? Seneng banget, apa seneng biasa, apa sedih, mau ninggalin keluarga atau gimana? Waktu itu ya lucunya ya seneng dalam arti excited gitu, karena wah akhirnya saya bisa istilahnya bisa mandiri. Kalau di Indonesia ya, kalau kita kan dari Asia ya, kalau misalnya kita belum nikah, itu kan pasti gimana-gimana nikah pun pasti tetap tinggal sama keluarga kan gitu, kecuali kalau misalnya kita pindah ke lain kota atau keluar pulau gitu kan. Dan dari kecil saya selalu tinggal sama orang tua gitu loh. Jadi saya waktu tuh aduh inilah waktunya saya bisa mandiri, waktunya saya bisa punya kebebasan sendiri. Yang bikin saya excited itu lebih ke itu gitu loh. Terus habis itu inilah apa yang saya mikir saya bisa sendiri gitu loh. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri. Jadi saya lebih excited ke situ. Dan keluarga juga support banget gitu loh. Mereka cuman, oh mau ke luar negeri, oke iya kita support gitu loh. Jadi mereka sih udah terserah kali kamu mau ngapain aja gitu. Terus yang sempat bingung itu yang ya waktu kerjain tuh, karena saya kan waktu itu barusan lulus, barusan mulai kerja gitu, dan kebetulan lagi di grooming atau lagi di training untuk bisa jadi waktu itu marketing gitu kan. Jadi itu yang saya bingung gitu loh, waduh ini oke nggak ya, mau dilepas nggak ya. Tapi waktu itu ya saya pertimbangannya oke lah, toh sama-sama mau ke luar negeri, maksudnya sama-sama misalnya toh ke Amerika,
kalau yang ini kan saya bisa balik ke Indonesia gitu. Kalau misalnya tetap saya kerja di perusahaan ini, saya bisa stay di Indonesia, tapi tetap tinggal sama keluarga dan kehidupan saya bakal sama aja gitu. Atau saya mau meninggalkan semuanya dan start yang baru, tapi ya gitu punya kebebasan sendiri, punya apa ya, bisa ya punya apa ya, sesuatu yang sendiri. lembaran baru gitu loh. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya mutusin untuk ya sudah lembaran baru. Saya pengen tahu gimana sih rasanya apa ya tinggal sendiri di luar negeri gitu lah, di tempat lain. Enggak juga sih, soalnya waktu ada application itu dia dari dosen itu kan ini ada project ya, dia kan kerja sama dengan perusahaan yang di Amerika sendiri untuk yang ngirim-ngirim apa istilahnya ya sama lah kayak agent gitu ya. Dia kasih saya list gitu loh, list perusahaan-perusahaan ya memang waktu itu nggak terlalu apa bukan lumayan ada beberapa, cuman ya gitu kadang waktunya namanya juga waktu di Indonesia saya kebetulan ada beberapa tempat yang kebanyakan tempatnya saya tuh nggak kenal gitu loh, saya nggak tahu. State aja waktu dulu walaupun saya apa ya bisa bahasa Inggris atau udah biasa punya kenal orang Amerika dan saya juga lumayan suka baca apa namanya geografi dan saya nggak ngerti state itu apa aja gitu loh. Jadi banyak waktu saya lihat itu state-nya saya nggak ngerti, saya cuma taunya state-nya paling California, terus New York, yang saya cuma tahu itu yang kan yang namanya terkenal ya. Dan banyak yang di sana itu state yang nggak kenal gitu loh. Jadi pertimbangan waktu itu saya apply ya, saya cuma cari tempat yang menurut saya tahu gitu aja. Kalau saya nggak tahu, misalnya waktu saya kebetulan pernah dengar yang namanya Lake Tahoe ya udah saya apply di situ. Kalau misalnya saya nggak tahu tempatnya, saya agak takut juga, soalnya pemikiran saya gini waktu itu, ya saya kan namanya sendiri nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya tempat yang agak besar, paling nggak pasti pertama mungkin deket sama yang namanya kalau misalnya konsulat apa, jadi apa ya kalau misalnya ada apa-apa kan bisa lebih ke sana. Jadi ada safety gitu loh. Nah terus yang kedua kemungkinan besar pasti ada orang Indonesia gitu kan, atau yang dekat di daerah sana gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pun pasti paling nggak mungkin ada yang bisa bantu atau gimana. Ya begitulah. Jadi ya saya milih aja gitu loh. Kebetulan yang pertama yang di New York nggak. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.